Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam. Presiden Joko Widodo berulang kali mencurahkan hatinya soal besarnya anggaran energi, subsidi energi yang mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Ini adalah dampak dari kenaikan harga minyak mentah. Penambahan subsidi ini dilakukan pemerintah agar harga bahan bakar minyak dan listrik tidak naik dan membebani masyarakat. Namun besarnya subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah rupanya 80% dinikmati oleh orang yang tergolong mampu. Pemerintah mestinya juga sadar betul hal ini adalah konsekuensi dari memberikan subsidi barang secara terbuka. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyebut bahwa besaran subsidi yang diterima setiap mobil, Anda yang di rumah pasti punya mobil, mencapai 19,2 juta rupiah per tahun. Sementara bagi Anda, bagi saya, bagi kita yang punya motor, itu mencapai 3,7 juta per tahun. Besarnya anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran inilah yang rencananya akan mulai ditertibkan agar anggaran subsidi negara tidak membuat APBN kita jebol. Namun membatasi subsidi dengan memilah-milah pembeli tentu tidak mudah. Ini perlu pengawasan yang ketat agar perbedaan atau disparitas harga yang ada tidak justru menimbulkan masalah baru. Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges, bom waktu subsidi BBM. Kita masih 7.650. Tetapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar-besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah 502 triliun rupiah. Ini semua yang kita harus ngerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Pemerintah agak khawatir karena inflasi sudah sebesar 4,35% ya di bulan Juni kemarin. Jadi kalau dinaikkan sekarang apalagi secara bersamaan dengan yang non-subsidi itu akan berimplikasi kepada naiknya inflasi yang jauh lebih besar ya. Penyesuaian ini memang terus dilakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020. Tengah tren harga Indonesian Crude Price atau ICP untuk BBM dan Contract Price Aramco atau CPA untuk LPG yang masih tinggi, Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga memastikan bahwa bahan bakar subsidi yakni Pertalite, solar, dan LPG 3 kilo tidak mengalami perubahan harga. Dan pemirsa, untuk membahas topik pada malam ini telah hadir bersama saya di Grand Studio Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Bu Nike, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dan kemudian telah hadir juga anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaydi Notonegoro. Mas Komaydi, selamat malam. Malam, Mas Leo. Dan juga telah terhubung bersama kita malam ini lewat sambungan telekonferensi Zoom, Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto. Mas Sugeng, selamat malam. Ya, selamat malam Bung Samosir dan juga pemirsa Metro TV. Baik, saya ingin ke Bu Nike dulu. Bu Nike, untuk lebih jelasnya bagi kita semua masyarakat, harga BBM non-subsidi kan naik, Bu. Itu jenis apa saja dan berapa kenaikannya, Bu, ya, sampai sekarang, Bu Nike? Iya, jadi untuk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, Pertadex, itu disesuaikan dengan harga pasar. Tapi sebetulnya positioning Pertamina itu masih di bawah perusahaan lain atau kompetitor, gitu ya. Jadi itu disesuaikan sesuai dengan formula yang dikeluarkan oleh ESDM. Jadi secara berkala, jika harga minyak dunia yang juga terrefleksi dalam Indonesian Crude Price, maka dengan menggunakan formula tersebut, harga BBM non-subsidi itu memang dinaikkan. Jadi bisa sewaktu-waktu naik, bisa sewaktu-waktu turun juga ya? Betul. Menyesuaikan dengan harga minyak mentah? Betul. Kalau melihat ini, apakah kemudian tidak ada kekhawatiran, Bu Nike, bahwa kan manusia ini kan makhluk ekonomis, ketika naik nih harga BBM non subsidi,
malah pindah ke BBM bersubsidi nih, bagaimana Bu? Iya, itu pasti terjadi. Jadi shifting itu kita hitung betul. Ketika kita akan menaikkan harga, itu kita hitung berapa kemudian perpindahannya. Jadi ini yang kemudian harus dilakukan pengaturan lebih lanjut agar perpindahan ini tetap terkendali, tidak semuanya kemudian pindah ke BBM subsidi, karena ini nanti akan menambah beban bagi negara tentunya. Baik, saya ingin ke Pak Saleh. Pak Saleh, kita kan tahu Pak bahwa kemampuan negara terbatas untuk memberikan subsidi energi. Tadi di pembukaan sudah tahu bahwa total subsidi kompensasi itu untuk di APBN untuk energi itu 500-an triliun Pak. Dan kalau melihat ini mungkin akan menjadi sangat berat, tidak mungkin terus dipertahankan. Strategi kita, pemerintah, untuk membatasi subsidi BBM ini seperti apa Pak Saleh? Jadi kalau subsidinya tetap tidak berubah, maka yang kita lakukan adalah mengendalikan. Jadi mengetatkan konsumen yang boleh mengkonsumsi BBM subsidi. Oh. Itu strategi yang kita lakukan. Oke. Nah ini yang sedang kita susun sekarang ini. Karena tadi Bu Nike juga sudah sampaikan dan kita ketahui bahwa kalau kuota Pertalite itu 23,05 juta KL di 2022, sementara prognosa kita di atas 25 juta, dan jika tidak ada penambahan volume dari pemerintah, maka solusinya adalah kita pengetatan. Jadi kita konsumen makin kita tiriskan, makin kita saring. Yang betul-betul berhak untuk mendapatkan Pertalite, itulah yang kita berikan. Rencananya akhirnya jadi seperti apa Pak? Pembatasan berdasarkan jenis kendaraan, berdasarkan tahun pembuatan, berdasarkan CC-nya atau bagaimana Pak Saleh? Dari beberapa simulasi yang kita lakukan, yang paling realistik kita lakukan saat ini berdasarkan CC kendaraan. CC kendaraan. Jadi kita sedang simulasikan 2 kelas sekarang, yaitu 1.500 di bawah, di atas 1.500 atau di atas 2.000 cc. Nah, kita akan hitung ini, kalau kita misalnya menerapkan yang 2000 cc, savingnya berapa? Berapa yang kita bisa hemat dari prognosa katakan meningkatnya konsumsi 25 ke atas tadi berapa? Kemudian kalau kita makin perketat ke 1.500, berapa yang kita bisa save? Intinya bahwa kita jaga 23,05 juta KL ini tercukupi hingga akhir tahun. Itu yang kami lakukan di BPH Migas untuk betul-betul melihat, mengendalikan konsumsi JBKP. Mas Komayedi, kira-kira sampai akhir tahun yang tadi Pak Saleh katakan kuota itu benar-benar akan terlampaui banyak atau seperti apa kalau hitung-hitungannya? Kalau mengacu pada data semester 1, ini kan sebetulnya sudah over kuota ya Mas. Kalau dari yang di semester 1 ini? Sudah over kuota, jadi sudah lebih. Kalau dari data historisnya kan memang sebelum adanya moving dari penugasannya dari RON 88 ke 90 yang RON 90 atau merek dagangnya Pertalite ini kan per tahunnya konsumsinya udah kisaran 22 juta per tahun begitu ya. Jadi kalau kemarin kemudian pemerintah memutuskan untuk menggeser dari premium ke Pertalite, berarti ada Pertalite plus premium yang sebelumnya. Nah sebelum ada ini kan premium antara 6 sampai 8, jadi kalau ditambah 22 ya sudah kisaran 28-30 seperti yang disampaikan oleh Bu Nike dan Pak Saleh, memang angkanya di kisaran itu. Tetapi kita sama-sama paham bahwa kondisinya sulit bagi semua, termasuk tadi Mas Leo menyampaikan mengenai kapasitas fiskal. Saya kira pemerintah juga memahami volumenya yang rasional mungkin sekitar 28-30, tetapi ruang fiskalnya yang ada adalah untuk sekitar 23 tadi Mas. Sehingga upaya-upaya untuk pembatasan yang perlu dilakukan supaya cukup sampai dengan 31 Desember 2022 begitu Mas Leo. Sampai akhir tahun ini ya. Betul. Saya ingin ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, ini kan sudah ada tambahan subsidi dan kompensasi energi 500 triliunan Pak, Mas, untuk APBN 2022 ini. Kenapa kemudian diberikan tambahan terus ini Mas Sugeng? Apakah tidak lebih berhati-hati, tidak lebih bijak kalau subsidinya mulai dikurangi dan mulai dibatasi dengan menaikkan harganya saja? Bagaimana Mas Sugeng? Ya. Bagi kami di Komisi 7 yang juga kami perhatikan adalah tentang kemampuan daya beli masyarakat. Kedua adalah tentang posisi energi sendiri dalam sensitivitas energi, dalam hal ini BBM, ini kita bahas BBM karena energi ada listrik.
terhadap lagi-lagi terhadap inflasi, terhadap ujung-ujungnya adalah kemampuan masyarakat menyangkut kemiskinan dan sebagainya. Dan hal lain juga sudah barang tentu menyangkut tentang kemampuan keuangan negara. Betapapun ada batasnya, ini memang di periode akhir bagaimana negara bisa melewati ambang batas 3% dalam menyusun APBN dari defisit anggarannya, bagaimana ditetapkan dalam undang-undang keuangan negara. Hal lain juga faktor yang kita perhatikan adalah tentang kondisi fluktuasi nilai tukar dolar di hadapan rupiah misalnya, karena ini sangat berpengaruh. Ya, semuanya ini menjadi satu kesatuan bagaimana kita merumuskan tentang satu besaran subsidi yang nanti akan tercermin juga di volume yang mau kita luncurkan. Di APBN tahun 2022 memang Pertalite itu jumlahnya kurang lebih 23 juta kiloliter saja, tetapi dari indikasi-indikasi yang ada nampaknya kurang karena terjadinya shifting dari RON 88 premium, bensin, dan juga karena naiknya Pertamax maka turun ke Pertalite RON 90, sehingga kami waktu itu menyetujui tambah volume kurang lebih 5 juta kiloliter sehingga sampai 28 juta kiloliter itu angkanya. Nah, yang menjadi besar kan memang antara ICP yang ditetapkan dalam APBN yang $63 per barrel dengan harga aktual. Bahkan ICP hari ini anggaran tahun 2022 yang masih berjalan ini bahkan sudah 117 itu. Jadi inilah senjang betul yang akhirnya harus dikompensasi, itu menjadi besar kompensasi dan subsidi, karena subsidi energi di APBN tahun 2022 itu total hanya 134 triliun, di mana untuk listrik kurang lebih 57 triliun, untuk BBM dan gas itu adalah 77 triliun. Karena adanya kesenjangan tadi dan juga volume yang bertambah, ICP-nya ini utamanya, dan fluktuasi dolar yang terus juga merangkak. Karena hari ini dengan Federal Reserve yang kita tahu akan menaikkan suku bunganya, saya sangat berpengaruh. Terima kasih Mas Sugeng. Sebelum jeda saya ingin bertanya ke Bu Nika. Bu Nika, salah satu cara untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi itu kan yang masyarakat tahu ya Bu ya, adalah menggunakan aplikasi My Pertamina, katanya begitu. Bisa dijelaskan tidak Bu, apakah memang itu syarat mutlak atau itu seperti apa sih sebetulnya? Bagaimana Bu? Jadi sebetulnya tadi Pak Saleh mengatakan bahwa pembatasan adalah ke jenis kendaraannya. Ya, sementara yang diskusi yang nantinya akan merevisi Perpres 191 tahun 2014 itu adalah CC kendaraannya. Dari kriteria tersebut, ini kemudian kita kan harus kemudian mendaftar, masyarakat harus mendaftar. Jadi masyarakat yang menggunakan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM subsidi ini harus mendaftar. Nah, mendaftarnya ada 3 cara. Jadi mendaftar untuk mendapatkan QR code. Yang pertama adalah daftar melalui web. Jadi webnya adalah subsiditepat.mypertamina.id. Internet itu, Iya, dengan situs internet. Ya. Yang kedua adalah melalui aplikasi My Pertamina. Di situ ada pilihan untuk subsidi tepat. Yang ketiga, datang ke SPBU. Daftar melalui petugas SPBU. Ke pompa bensin ini bisa ya? Bisa. Jadi intinya masyarakat ini yang pemilik yang mendaftarkan mobilnya sehingga yang subsidi ini melekat di kendaraan. Lantas bagaimana kalau tidak mempunyai handphone ya? Jadi datang ke SPBU, mendaftarkan, kemudian nanti QR code-nya di print, ya dilaminating, ditempel saja di kendaraan. Jadi tidak masalah, itu cuma 1 kali saja, hanya untuk mendaftarkan kendaraannya saja. Jadi bukan setiap kali mau beli bensin itu harus pakai My Pertamina, itu bukan begitu ya? Bukan begitu, dan nanti mengenai pembayarannya ya seperti hari ini, bisa cash, bisa pakai debit card, bisa pakai My Pertamina. Jadi My Pertamina itu salah satu opsi saja untuk memudahkan gitu ya, karena lebih cepat kan, QR code langsung. Begitu. Baik, terima kasih Bu Nika. Masalahnya pemirsa, apakah memang upaya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini akan efektif? Kita harus jeda dahulu, tetaplah bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Masuk angin, pakai Plosa.